Selamat siang, perkenalkan nama saya Abdul Sabirin dengan NIM nomor induk mahasiswa 1706622074, program studi akuntansi kampus dari Universitas Negeri Jakarta. Tempat praktik kerja lapangan saat ini adalah PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Posisi saya saat ini sebagai Finance Analyst Intern. Periode magang selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 7 Juli 2025 sampai 9 Januari 2026. Masuk pada latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja profesional. Melalui kegiatan PKL, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori yang diperoleh di bangku kuliah diterapkan secara nyata di lingkungan kerja profesional. Tujuan dari dilaksanakannya praktik kerja lapangan, yang pertama, meningkatkan keterampilan dan wawasan kerja. Kedua, memberikan kontribusi terhadap pekerjaan di lapangan. Ketiga, menjalin relasi dalam dunia kerja. Dan yang keempat, mengukur kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian mengenai pembahasan profil perusahaan. Praktikan menjalankan praktik kerja lapangan di PT Xiaomi Teknologi Indonesia yang merupakan anak perusahaan Xiaomi Corporation yang bergerak di bidang teknologi digital. Xiaomi Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2014. Perusahaan ini telah berkembang pesat dengan menyediakan produk inovatif seperti smartphone, perangkat IoT, dan perangkat ekosistem. Xiaomi Indonesia terkenal dengan strategi harga yang terjangkau dan kualitas yang tinggi, serta komitmen kuat dalam transformasi digital bagi konsumen dan mitra bisnis di seluruh negeri. Visi misi perusahaan. PT Xiaomi Teknologi Indonesia memiliki visi menjadi perusahaan teknologi terdepan yang selalu berinovasi untuk masa depan. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menyediakan teknologi canggih dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup melalui ekosistem smart home dan IoT yang andal. Yang ketiga, mengembangkan talenta dan berkontribusi pada transformasi digital di Indonesia. Berikutnya adalah struktur organisasi PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Dari lapisan paling atas ada direktur, kemudian di bawahnya departemen head, di bawahnya lagi ada manajer, dan di bawahnya lagi ada senior employee, kemudian ada internship atau anak magang. Berikutnya adalah kegiatan praktikan selama menjalankan praktik kerja lapangan di PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Yang pertama, praktikan melakukan penarikan data invoice customer melalui sistem SAP dan CRM. Bagaimana cara melakukannya? Praktikan melakukannya dengan menarik data nomor SO dari SAP, kemudian dicocokkan ke data CRM. Yang kedua, melakukan update laporan harian movement balance customer. Yang ketiga, menyiapkan dan mengirimkan dokumen hard copy dan soft copy invoice customer. Untuk hard copy sendiri, ada customer yang merequest pengiriman di hari Selasa dan Jumat. Kemudian yang keempat, menyusun laporan credit note atau CN dan melakukan analisis terkait data yang diminta oleh tax team setiap bulannya. Kelima, mengerjakan tugas tambahan sesuai arahan mentor seperti monitoring email bounce back, yaitu email perusahaan ketika ada email yang error atau gagal kirim, praktikkan melanjutkannya ke bagian bis team untuk diselesaikan. Dan ada scan dokumen, biasanya dokumen invoice. Kemudian yang keenam, terlibat dalam kegiatan stock option di gudang B2B dan B2C. Oke. Selanjutnya, kendala praktikan selama PKL. Yang pertama, gangguan sistem dan gangguan jaringan internet pada perangkat laptop. Yang kedua, gangguan pada printer, di mana ini mengakibatkan praktikan dapat
delay dalam pengiriman dokumen hard copy invoice ke customer. Yang ketiga, adanya Excel error pada saat update rekap dokumen invoice. Yang keempat, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara intern dan pembimbing lapangan atau mentor. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa dan bagi perusahaan. Manfaat bagi mahasiswa yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Kedua, menambah pengalaman dan wawasan dunia kerja. Yang ketiga, membentuk etika profesional. Yang keempat, networking dan relasi. Kemudian manfaat bagi perusahaan yang pertama, membantu meringankan tugas operasional harian karyawan. Kedua, branding sebagai mitra kerjasama universitas dengan perusahaan. Selanjutnya, capaian hasil praktik kerja lapangan. Yang pertama, mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kedua, mahasiswa dapat masukan dan evaluasi dari pembimbing lapangan atau mentor. Ketiga, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap proses kerja dunia nyata dan dunia profesional. Keempat, mahasiswa dapat menghasilkan output kerja seperti laporan-laporan dan data-data pendukung untuk penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, bidang analisis bidang keilmuan. Selama praktikan menjalani kegiatan PKL, praktikan dapat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan. Dari pengalaman ini, praktikan memberikan pemahaman lebih yang mendalam mengenai hubungan antara teori akademik dan praktik profesional di dunia kerja. Kemudian saran untuk perusahaan dan untuk kampus. Saran untuk perusahaan yang pertama, perlu peningkatan pembinaan dan arahan bagi intern apabila terdapat tugas baru yang harus disesuaikan. Kedua, saran untuk kampus, perlu adanya persiapan pembekalan untuk mahasiswa terkait penggunaan sistem terbaru yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan seperti SAP dan ERP. Baik, sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya buka untuk bertanya. Kemudian kita masuk pada sesi Q&A. Untuk Ciwanita boleh bertanya jika ada pertanyaan. Oke, boleh tolong buka slide yang tadi ada kata-kata menyusun laporan kredit note dan melakukan analisis terhadap data yang diminta. Nah, yang keempat itu kan di situ Ajis tulis menyusun laporan kredit note dan melakukan analisis. Analisis seperti apa yang Ajis lakukan selama ini? Oke. Dalam penyusunan laporan kredit note itu saya melakukan analisisnya dengan cara yang pertama, saya tarik data CN-nya melalui SAP, kemudian saya pindahkan ke Excel file. Nah, dari Excel file itu hanya ada data CN number. Analisis yang saya lakukan itu menginput nomor SO, lalu ada nomor invoice, kemudian faktur pajak, dan tanggal invoice. Dari data SAP itu cuman ada data CN number, quantity, dan amount. Nah, untuk mengisi data CRM SO itu saya harus minta dulu datanya ke after sales team. Dari after sales team saya mencocokkan keakuratan datanya dengan cara VLOOKUP dari CN number ke SO number. Jika terdapat kesalahan, itu biasanya ada kesalahan dari after sales, dia salah menginput nomor SO-nya. Nah, tugas yang saya lakukan adalah bilang ke tim after sales untuk merevisi bahwa ada kesalahan pada CRM SO-nya itu. Nah, kemudian jika sudah benar, saya akan mengupdate invoice number-nya, faktur pajak, dan invoice date-nya atau tanggal invoice-nya dari based on dari CRM SO yang kemudian saya lookup ke list invoice
pada bulan tersebut. Lalu setelah itu jika datanya sudah lengkap semua, saya baru kirimkan ke tax team untuk diproses lebih lanjut. Oke, clear. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini kan ada dibilang terlibat kegiatan stock opnam di bidang B2B dan B2C. Bisa dijelaskan kegiatan stock count-nya tuh apa yang Ajis lakukan selama kegiatan stock count tersebut? Oke. Selama kegiatan stock count di PT Xiaomi Indonesia ini di gudang, itu saya melakukan pengecekan barang B2B dan B2C. B2B sendiri itu adalah produk bisnis ke distributor. Sedangkan untuk B2C itu produk dari Xiaomi ke customer langsung, end to customer. Seperti contohnya Xiaomi, seperti contohnya Shopee dan e-commerce lain. Dalam kegiatan stock option ini saya menghitung dan mencocokkan jumlah data barang pada sistem dan pada barang fisiknya. Seperti itu sih. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya di slide yang tadi ada mention Nah, ini terjadi kesalahpahaman komunikasi antara intern dan pembimbing lapangan. Nah, mungkin Ajis bisa jelasin ke kita. Jadi itu sebagai saran juga nih, improvisasi buat kita lah, masukan lah gitu. Jadi pada yang kesalahpahaman komunikasi antara intern dan mentor itu yang saya alami itu dalam update movement balance atau Excel data lainnya, itu dari pembimbing sendiri bilangnya seperti A tapi saya nangkapnya B. Nah, di situ terjadi kesalahan. Mungkin untuk saran dari saya untuk kedepannya, untuk intern selanjutnya itu, kalau saran dari saya ditanyakan lagi kepada internnya apakah sudah paham atau belum. Nah, yang internnya selanjutnya itu juga harus proaktif dalam bertanya juga kepada mentornya agar penyelesaian tugasnya dapat berjalan dengan benar dan baik. Begitu sih. So far sih udah nggak ada lagi pertanyaan dari saya. Sudah cukup jelas yang Ajis presentasikan di sini. Terima kasih Ajis sudah magang di Xiaomi Indonesia, sudah membantu kerjaan kita sehingga kerjaan kita juga sungguh terbantu dengan adanya Ajis. Terima kasih. Baik, sekian presentasi hari ini. Saya tutup. Selamat siang.